Shalom, puji nama Tuhan, sahabat Saikdi, sahabat Kristus dimanapun berada. Hari ini kita mau belajar tentang tanggung jawab manusia. Nah, mungkin ketika kita berpikir tentang tanggung jawab manusia, ada sesuatu hal yang berat dalam pemikiran kita. Tapi, hari ini kita mau belajar bahwa ketika Tuhan menyelamatkan orang percaya, Tuhan adalah Tuhan yang bijaksana, Tuhan adalah Tuhan yang berkualitas. Maka Allah ingin menjadikan manusia menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang semakin indah dan baik. Makanya Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, kepada umat yang dikasihinya. Nah, ketika Allah memberikan tanggung jawab ini lebih berbicara kepada Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia atau orang percaya. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana, kenapa sih Allah memberikan tanggung jawab kepada kita. Apakah hal itu membuat kita semakin berat atau seperti apa? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Kristus dimanapun berada, jika kita melihat sejarah Israel, ketika Yusuf meninggal, maka Firaun yang pada zaman setelah Yusuf meninggal itu tidak mengenal lagi mengenai sejarah Yusuf, maka melihat, ternyata bangsa Israel ini berkembang terlalu banyak di negara Mesir. Karena pada waktu itu ketika zaman Yusuf, umat Israel itu keturunan Yakub, mereka pindah ke Mesir. Oleh karena Yusuf berhasil menjadikan Mesir sebagai pusat di mana orang mencari bahan makanan. Nah, pada waktu itu Yusuf dijadikan orang kedua di negara Mesir. Nah, kemudian akhirnya orang-orang Israel atau keturunan Yakub atau Israel diberikan sebuah tanah tempat di daerah Mesir, dan disitulah mereka berkembang banyak. Nah, ketika mereka berkembang banyak dan akhirnya Yusuf meninggal, dan setelah beberapa ratus tahun kemudian Firaun yang memerintah Mesir pada waktu itu yang sudah tidak mengenal lagi Yusuf, akhirnya berpikir, wah, jangan sampai bangsa Israel ini akhirnya menjadi bangsa yang menguasai daerah Mesir. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam kitab Keluaran, sesungguhnya Alkitab sudah menceritakannya. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Nah, saudara yang terkasih, inilah awal mula ketika Israel berada di Mesir dan ketika mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Bukan hanya bicara mengenai penindasan fisik, tapi juga berbicara mengenai penyembahan berhala. Bangsa Israel juga diwajibkan untuk bekerja mendirikan berhala-berhala Mesir. Nah, saudara yang terkasih, kemudian bangsa Israel mulai berteriak kepada Allah. Allah tolong, dan Allah mengingat mereka. Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, seperti yang kita tahu, lewat Musa lah Tuhan memanggil Musa dengan cara yang unik dan ajaib. Tuhan menjadikan Musa pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan. Setelah Allah melepaskan Israel, Dia berkenan memperbaharui kehidupan mereka dengan memberi hukum Taurat. Nah, jadi perhatikan di sini. Kenapa Allah memberikan hukum Taurat? Karena pada waktu itu Israel sudah dipenuhi oleh pemikiran berhala-berhala Mesir. Ratusan tahun pengajaran Yusuf dan sebagainya, bahkan dari nenek moyang mereka, Yakub ayahnya Yusuf, itu sudah terlupakan karena mereka terbiasa oleh dewa-dewa Mesir. Dan juga sistem tata hidup orang Mesir adalah budak. Maka Allah berkenan
bukan hanya melepaskan secara fisik Israel, tapi Allah berkenan memperbaharui kehidupan mereka, tata krama kehidupan sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah. Jadi saudara yang terkasih, hukum Taurat Tuhan berikan kepada bangsa Israel dengan tujuan memperbaharui kehidupan mereka, sehingga menjadi umat-umat Allah yang sudah melepaskan dan memanggil mereka. Nah, jadi saudara yang terkasih, hukum-hukum Allah itu sebenarnya bersifat positif dan sebenarnya tujuannya untuk kebahagiaan mereka. Nah, kalau kita berpikir, apakah hukum Allah itu, hukum Taurat itu adalah untuk Allah? Tidak, Allah sudah kudus, Allah sudah suci, Allah sudah positif. Nah, hukum Allah itu diberikan bagi anaknya, umatnya, supaya umat Israel, anak Allah, menjadi orang-orang yang positif dan bahagia dengan hidup yang teratur. Kemudian lewat Musa, Allah memberikan 10 hukum Taurat. Pertanyaan kita saat ini adalah, itu kan zaman Musa, berapa ribu tahun yang lalu. Apakah hukum Allah di sini masih relevan? Disampaikan dengan kondisi kita saat ini yang postmodern, ya sudah melewati masa modern malah seperti itu. Apakah hukum Allah masih relevan disampaikan dengan kondisi saat ini? Nah, saudara yang terkasih, inilah jawabannya. Yang pertama adalah, kalau kita melihat 10 hukum Taurat ini, ya, disampaikan oleh Allah. Allah adalah pribadi yang kekal. Ketika Allah pribadi yang kekal itu menyampaikan firman, maka firman yang disampaikannya adalah kekal, karena berasal dari natur yang kekal. Ketika Allah yang kekal itu, Alfa dan Omega, menyampaikan firman, maka Dia yang tahu akan kehidupan sampai akhir zaman pun, ketika menyampaikan firman itu, pastilah bersifat kekal. Jadi saudara, zaman selalu berubah, tetapi firman Allah kekal, karena ditujukan bagi manusia di segala abad dan tempat. Jadi yang pertama, apakah hukum Allah relevan? Relevan. Karena apa? Karena disampaikan, dikeluarkan oleh mulut Allah, dituliskan oleh jari Allah, pribadi yang kekal itu. Jadi, mau zaman seperti apapun, tetap up to date untuk menerima hukum Taurat atau menjalankan hukum Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita saat ini adalah menyatakan dan melakukan perintah Allah yang intinya adalah berbuat kasih dalam praktek hidup sehari-hari. Saudara yang terkasih, hukum Taurat sebenarnya itu kalau disimpulkan, dan Perjanjian Baru juga menulis, Tuhan Yesus pernah menyampaikan, inti hukum Taurat adalah satu, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah, saudara yang terkasih, sebenarnya bicara mengenai hukum Taurat, intinya adalah kasih. Nah, pertanyaan kritis bagi kita, di zaman mana orang yang tidak butuh kasih? Di tempat mana orang tidak butuh kasih? Jadi, ketika kita bertanya, apakah hukum Taurat relevan pada zaman sekarang? Maka kita bisa menjawab juga dengan pertanyaan, manusia mana yang tidak butuh kasih? Setiap manusia butuh kasih. Dan semua isi hukum Taurat itu intinya adalah kasih. Jadi sangat relevan untuk dilakukan di sepanjang zaman, khususnya di zaman kita saat ini. Hukum Taurat sendiri artinya apa? Hukum Taurat seperti yang kita tahu, ya berasal dari bahasa Ibrani Torah, yang artinya sebenarnya adalah mengajar, menunjukkan. Jadi sebenarnya Allah mengajar bangsa Israel, Allah menunjukkan seperti ini ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah patung, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Allah mengajarkan, Allah menunjukkan etika hidup yang benar sebagai anak Allah, etika hidup yang benar sebagai orang percaya, etika hidup yang benar untuk diterima di semua bangsa, di mana dunia ini membutuhkan hidup keteraturan dan kasih. Jadi, ini artinya Taurat, mengajar atau menunjukkan. Nah, saudara yang terkasih, yang terakhir adalah yang saya ingin bahas pada saat ini. Apa sih sebenarnya tujuan Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya? Nah, kita melihat, sebenarnya Allah memberikan hukum Taurat itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah agar umatnya mengenal Allah yang menyertai umatnya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang suci, dan Allah yang benar. Saudara yang terkasih, ketika Allah memberikan hukum Taurat ini, Allah ingin, hai umatku, inilah aku
Aku adalah Allah yang penuh kasih. Aku adalah Allah yang suci. Aku adalah Allah yang benar. Hukum-hukumku itu selalu benar. Hukum-hukumku itu suci. Jadi ketika Allah memberikan hukum Taurat, tujuan yang pertama supaya kita mengenal Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang kasih, suci dan benar. Yang kedua, apa tujuan Allah memberikan hukum Taurat? Yang kedua adalah supaya umatnya dipelihara, umatnya dimurnikan dari dosa. Hormatilah orang tuamu, jangan mencuri dan lain sebagainya. Allah ingin memelihara, Allah ingin memurnikan kita umatnya dari dosa. Maka Allah memberikan bimbingannya, pengajarannya lewat hukum Taurat. Dan yang ketiga, kenapa Allah memberikan hukum Taurat? Supaya umatnya mengenal dosa. Bahwa ternyata menyembah berhala adalah dosa. Bahwa ternyata mencuri adalah dosa. Bahwa ternyata berzina adalah dosa. Bersaksi dusta adalah dosa. Allah ingin umatnya tahu itu dosa, anakku. Dan juga Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa kita ternyata adalah manusia berdosa. Hidup kita sangat cenderung ingin sekali melakukan hal dosa. Maka Allah memberikan hukum Taurat supaya kita menyadari bahwa ternyata saya adalah manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, inilah ketika kita bicara mengenai hukum Taurat. Bukan sebuah perintah yang usang atau kusam, tidak. Tapi sebuah perintah yang ajaib. Dan ketika Allah memberikan perintah ini, tujuannya bukan buat Allah. Allah sudah mulia, Allah sudah kudus. Tapi tujuannya adalah buat kita. Saudara yang terkasih, demikian penjelasan saya. Semakin mengenal Tuhan, selamat semakin mencintai Tuhan, dan selamat menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan kita bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.